Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Ada Hamzah, sarjana hukum, magister kenotariatan, NIDN 0911078802. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah teknik pembuatan kontrak, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah kurikulum inti di semester 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembuatan kontrak, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Teknik pembuatan kontrak merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang teknik perancangan kontrak serta pentingnya hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian, dan syarat sah perjanjian mengenai akta, langkah-langkah pembuatan maupun penyusunan teknik pembuatan kontrak yang dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk membuat akta perjanjian, baik itu akta perjanjian bernama maupun akta perjanjian tidak bernama. Bahan kajian materi pembelajaran, di sini saya akan memberikan bahan kajian, yaitu pertama mengenai kontrak perkuliahan, di mana di kontrak perkuliahan ini saya akan menjelaskan mengenai aspek dan bobot penilaian serta penyampaian RPS dan berupa literatur. Yang kedua yaitu pengertian umum hukum kontrak, tujuan dan sumber hukum kontrak, ada asas hukum kontrak, ada syarat sah hukum kontrak, ada unsur hukum kontrak, ada akta. Akta ini terdiri dari dua, ada akta otentik atau akta tidak otentik atau di bawah tangan. Kemudian ada prinsip hukum kontrak, tahapan-tahapan perancangan kontrak, terus juga saya akan memberikan penjelasan mengenai MOU, kerangka kontrak, dan terakhir adalah langkah-langkah pembuatan atau penyusunan kontrak. Adapun capaian pembelajaran di sini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian kontrak itu sendiri, yaitu berdasarkan konsep hukum kontrak dengan adanya persetujuan perjanjian, ada berupa asas-asas konsep kontrak bernama maupun kontrak tidak bernama terhadap sistem hukum perjanjian. Yang kedua, pencapaian pembelajaran ini mahasiswa mampu menerapkan teori hukum perjanjian dalam penyusunan dan pembuatan akta perjanjian atau kontrak. Nah, selanjutnya proses pembelajaran mata kuliah dari pembuatan kontrak ini adalah menggunakan metode delivery, merupakan metode yang dilakukan pada saat perkuliahan, yaitu secara luring dan atau daring melalui via Zoom atau meeting melalui kalam umi. Kedua, penyampaian materi melalui metode ceramah. Melalui metode ceramah ini atau bisa juga dengan berdiskusi dengan mahasiswa apabila mahasiswa belum mengerti. Dan terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu melalui ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian setelah metode delivery ada juga saya gunakan adalah kemudian metode interaksi, yaitu melalui tatap muka atau Zoom meeting, chat atau feedback di kalam umi, dan maupun melalui WhatsApp ya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dengan dosen. Selanjutnya ada juga metode asesmen. Asesmen ini adalah penilaian melalui kehadiran. Baik kehadiran itu apakah mahasiswa hadir di tepat waktu dengan sesuai kesepakatan dalam awal perkuliahan. Terus juga saya menilai mengenai keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Ya, ada sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir adalah memberikan tugas atau kuis secara singkat. Literatur yang digunakan pada saat memberikan materi teknik pembuatan kontrak, ya, yang saya gunakan adalah yang pertama adalah Salim HS, yaitu bukunya dengan berjudul Hukum Kontrak dan Teori Teknik Pembuatan Kontrak. Dan ada juga buku mengenai Salim HS yaitu tentang perancangan kontrak dan MOU. Ya, dan yang terakhir saya menggunakan literatur yaitu dari Bapak Profesor Dr. Ahmadi Biru, yaitu dengan judul Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cuplikan mengajar saya di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih sehat ya dan semangat sampai perkuliahan selesai. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, saya persilakan ketua tingkat untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita berdoa di
Ya, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8 ya. Sebelum Ibu memulai perkuliahan, tolong HP di silent dulu ya. Terus sebelum kita masuk juga silakan absen terlebih dahulu di kalam ya. Nah, nanti yang keduanya baru kita pakai absensi manual. Oke, pertemuan sebelumnya itu adalah mengenai tahapan-tahapan kontrak ya, di mana pertemuan berikutnya sebelumnya itu masuk di pertemuan ke-11 yaitu tahapan-tahapan perancangan kontrak. Kemarin Ibu sudah menerangkan mengenai 3 tahapan perancangan kontrak. Yang pertama adalah tahapan prakontrak. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahapan pasca kontrak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kontrak itu adalah suatu perbuatan hukum di mana pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di mana kontrak ini sama-sama pihak 1 dan 2 sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, apakah dia melakukan sesuatu ataukah tidak melakukan sesuatu. Ya. Di dalam tahapan prakontrak minggu kemarin Ibu menjelaskan bahwa yang harus diperhatikan itu adalah mengenai identitas para pihak. Ya, mulai dari KTP, kartu keluarga, ya, alamat, apakah orang ini benar-benar pihak yang baik itu pihak penjual ataupun pihak pembeli. Setelah itu masuk dalam tahapan pelaksanaan, ya. Nah, kita lihat objeknya. Objek perjanjiannya apa? Nah, nanti kita tanya, kalau misalnya perjanjian jual beli, ya, kita lihat objeknya apa. Apakah dia membeli rumah? Ya, objeknya rumah berarti yang harus diperhatikan adalah misalnya sertifikatnya, ya, letak tanahnya, apakah tidak terjadi sengketa atau tidak di BPN, ya. Nah, itu tahapannya. Kedua, bagaimana kemauan oleh para pihak? Apakah nanti misalnya terjadi perselisihan, apakah perkara ini dibawa ke tempat domisili perkara, baik itu pengadilan ataukah dan sebagainya, ya. Nah, setelah itu ada tahapan pasca kontrak. Nah, disinilah dimulainya pelaksanaan kontrak itu, apakah bisa dilaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, inilah tahapan-tahapan perancangan kontrak ya, sebelum kita masuk ke masalah struktur dan anatomi kontrak. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu masalah struktur dan anatomi kontrak. Ya, anatomi kontrak ya. Secara umum kontrak terdiri dari bagian pendahuluan. Ada bagian isi, ada bagian penutup, dan ada lampiran. Ya. Nah, kita pertama masuk di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdiri dari subbagian pembuka. Ya, berisi kata pembuka termasuk penyingkatan judul perjanjian. Misalnya ada yang mau jual perjanjian jual beli rumah. Ya, ini masuk di subbagian pembuka. Ya, nah jadi setelah kita tentukan judul, ya judul perjanjian yang kita akan mau buat, barulah masuk ke penyingkatan judul dan tanggal perjanjian yang pada saat itu kita akan melakukan kontrak. Misalnya hari ini kita ingin melakukan satu perjanjian, Bu, saya mau buat perjanjian jual beli rumah pada hari ini, ya. Nah, nanti pas setelah judul perjanjian, nah di sini nanti diletakkan tanggal, misalnya Makassar, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, ada juga setelah judul di sini tulis pada hari ini, bulan, tanggal, tahun, dan seterusnya. Setelah itu masuk pada subbagian identitas. Ya, identitas ini kalau misalnya jual beli mobil misalnya, kan ada dua. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Rata-rata itu yang pihak pertama itu adalah pihak penjual. Ya, posisi pihak pertama itu adalah penjual, nanti pihak keduanya adalah pembeli. Yang harus diperhatikan adalah identitasnya itu harus sesuai KTP. Ya, jangan tidak sesuai KTP karena itu nanti yang dicantumkan dalam klausa perjanjian. Nah, yang kedua, subbagian pencatatan identitas ini para pihak berisi dari mengikatkan diri pada perjanjian. Jadi sama-sama mengikatkan diri ya dari pihak satu dan pihak lain. Itulah pengertian dari kontrak. Ya, kontrak adalah suatu perbuatan di mana pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling mengikatkan diri. Ya, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, apakah ini bisa terlaksanakan ataukah tidak. Yang ketiga,
bagian penjelasan berisi tentang penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian. Ya, jadi ini harus tertuang. Inilah intinya. Karena dia berisi tentang penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian. Entah itu perjanjian jual beli, utang piutang yang kemarin Ibu jelaskan ya. Ada yang namanya perjanjian bernama, ada perjanjian tidak bernama. Kemudian isinya. Apa sajakah yang ada dalam bagian isi? Nah, bagian isi ini terdiri dari pasal-pasal, kalau kita lihat perjanjian ya atau kontrak, ada itu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, itu adalah isi, objek dalam perjanjian. Nah, bagian isi ini ada menjelaskan tentang klausula definisi, apa itu perjanjian jual beli rumah, ya, mobil, utang piutang dan sebagainya. Ada klausula transaksi di situ. Bagaimana transaksinya? Apakah dicicil, ya? Apakah transaksinya lunas dan sebagainya. Ini masuk di dalam klausula transaksi. Ada klausula spesifiknya, ya. Misalnya perjanjian jual beli mobil, ya. Apa mereknya? Ya, mesinnya bagaimana? Ya, terus tahapan-tahapannya bagaimana? Nah, ada juga klausula ketentuan umum, ya. Itu kemauan dari para pihak. Oke, setelah ke isi kita lanjut ke klausula definisi. Nah, klausula definisi ini adalah mengatur tentang pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana definisi dan interpretasi maupun konstruksi dalam perjanjian. Ada juga klausula spesifik, di sini adalah yang dituangkan ke dalam perjanjian, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal secara khusus, ya, yang dikenal dalam transaksi, baik itu yang dilakukan dalam satu perjanjian. Oke. Mungkin itu ya anatomi kontrak ya, untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, namanya dan nomor stambuk. Oke, Siti Safia ya. Silakan. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam teknik pembuatan kontrak? Ya, langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam teknik pembuatan kontrak? Ya, oke, pertanyaannya bagus ya. Makasih Siti Safia. Oke, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mulai dari tahapan prakontrak ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita harus memperhatikan subjek dan objek dari perjanjian tersebut, kontrak tersebut ya. Baik itu subjeknya kan terdiri dari dua orang ya. Apakah itu orang atau manusia? Yang kedua adalah badan hukum ya. Apakah memenuhi syarat sah perjanjian ya? Itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah identitas yang kita lihat ya, apakah sudah benar subjek objeknya, barulah kita masuk ke tahapan pelaksanaan ya. Apakah mereka sudah sepakat atau tidak ya? Karena syarat sah perjanjian itu kan yang pertama itu adalah kesepakatan ya. Yang kedua apa? Kecakapan. Ketiga, sebab yang halal. Yang keempat, hal tertentu. Nah, itulah yang akan nanti dituangkan ke dalam tahapan pelaksanaan. Yang terakhir adalah pasca kontrak. Nah, di situ kita setelah melaksanakan kontrak kita susun, nanti ada penandatanganan kontrak ya. Di situ nanti para pihak, baik itu pihak penjual maupun pembeli, harus bersamaan datang ya, membaca kontrak tersebut. Kalau dia sudah sepakat, barulah ditandatangani, barulah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak yang dia kerjakan atau laksanakan. Oke, mungkin cukup Siti Safia? Oke. Ya, selanjutnya ada yang masih mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Baik, pertanyaan saya itu apakah akibat hukum kalau syarat kontrak tidak terpenuhi dalam suatu pembuatan kontrak? Atas nama siapa? Menurut saya jelaskan. Apakah akibat Hukum kalau syarat kontrak tidak terpenuhi dalam suatu pembuatan kontrak? Ya, akibat ya. Nah, kalau kan tadi syarat sah perjanjian ada 4 ya, ada subjek dan objek. Pertama sepakat, kedua cakap, hal tertentu, sebab yang halal. Kalau perjanjian syarat sah 1 dengan 2 tidak terpenuhi, yaitu sepakat dengan cakap, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Kalau syarat sah perjanjian ketiga dan 4 tidak terpenuhi, yaitu sebab yang halal dengan sesuatu hal tertentu, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dadah? Ya, mungkin rasa cukup karena tidak ada lagi yang mau bertanya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk di mata kuliah materi sesuai SAP ya, yaitu bisa kita masuk di lab ya. Ibu tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.